Ini ML ini metodenya beda banget menurut aku pribadi. Dan mungkin kalau kalian yang bingung nih dengan kondisi anaknya, coba deh belajar untuk di TML karena di sini tuh lebih diajarkan untuk bagaimana paham dengan kondisi anak. Jadi itu nggak yang kayak ngajarin aja, nggak yang monoton gitu aja. Kita coba untuk diajarkan untuk paham bagaimana cara anak autis untuk melihat kita, melihat dunia luar, bagaimana untuk kayak belajarnya. Jadi itu kayak yang kita uh, ajarkan tuh tepat gitu. Jadi kalau untuk orang tua atau terapis yang bingung, kenapa ini anak aku kayak gini, masih ngestak, masih kenapa ini dia itu bagaimana cara pemahamannya sih, kenapa masih begini, kenapa gini kan gitu. Coba belajar di TML. Di sini biasanya kita diajarkan untuk lebih mengenal jauh soal anak, apalagi untuk anak kondisi autism gitu. Apa yang sudah Anda dapatkan dengan belajar di TML? Banyak, pokoknya beda-beda metodenya, beda dibanding di tempat terapi yang lain menurut aku pribadi. Yang biasanya kan kalau tempat terapi lain itu mereka yang pada umumnya yang sering dilakukan kayak ada dosisnya berapa kali sehari, berapa kali seminggu dengan waktu cuma 1 jam. Itu pun kadang nggak sampai 1 jam kayak gitu. Sedangkan di sini aku lihat mereka di sini full dan benar-benar ada kayak 1 kali jalan, metode dari SI, OT, TW dan semuanya kayak gitu. Jadi kalau aku dari pribadi, dari pengalaman aku, memang aku kan pernah yang melakukan yang coba 2-3 kali seminggu selama 1 jam, sama yang contohnya kayak begini, tapi ini kan lebih detail lagi kan, dan memang lebih efektif yang cara metode begini menurut aku pribadi kayak gitu. Dari pengalaman aku, anak-anak lebih cepat naiknya. Dan di sini aku dapat kan selama ini aku lakukan ABA kan, pakai metode ABA. Di sini ada pakai ABA juga, bukan ABA sih, reinforcement kayak gitu kan. ABA kan pakai reinforcement juga. Tapi di sini tuh kayak lebih mereka tuh di situ lebih pahami kondisinya anak gitu. Kalau di tempat dulu aku yang dipelajari benar-benar nggak dikondisikan, memang pahami anak tapi nggak yang kayak benar-benar pahami itu. Jadi kayak jadi ada anak kita bonding kan, tapi kayak anak harus kerjakan, mau tidak mau harus dengarkan terapisnya. Kamu lakukan dapat reward, tapi di sini enggak. Di sini kayak kita kayak memanusiakan anak lah kayak gitu. Jadinya perbedaannya di sini anak ini nggak kayak robot, aku rasa. Beda dengan tempat aku yang sebelumnya, memang patuh, tapi jadi kayak robot. Dan mereka tuh membeda-bedakan terapis, orang tua, mereka hanya fokus kepada siapa yang perintah. Kalau orang lain perintah enggak, dia nggak bakal jalan. Sedangkan di sini kan berubah-ubah kan. Jadi kalau ada siapapun yang perintah, jadi mereka lakukan. Jadi atas kemauannya sendiri. Jadi itu berarti progresnya itu berkembang, bukan karena keterpaksaan gitu. Banyak banget sih selama 3 hari. Dan aku juga belajar ternyata terapi alam memang efektif, grounding apa gitu. Kalau kayak jalan gitu, mereka mau pegang silakan, mereka mau bener-bener kayak dipahami. Sedangkan kalau di tempat aku memang ada sih terapi alam, tapi kayak nggak setiap hari. Itu pun kayak cuma jalan, kayak contohnya alam, pindahkan, ambil, pindahkan, bentar, ambil, pindahkan, bentar. Jadi kayak bener-bener kayak lebih ke mengajar hewan gitu sih yang selama ini aku rasa. Oke, yang pengalaman hari ini kan mungkin karena aku awal kan, jadi aku capek, tapi aku rasa anak aku nggak capek gitu ya, mungkin karena terbiasa. Jadi mereka kan dari awal kan setiap hari kan selalu diajak jalan. Jadi kalau aku lihat perhatikan mereka tuh nggak rasa capek, karena dari awal sudah diajarkan terlebih dahulu keliling. Jadi pas kalian jalan jauh mereka nggak terlalu protes gitu. Mungkin protes capek, bukan capek sih, kayak saya tadi Rafa yang pegang
kayak ih kaki sakit, istirahat, minum, jalan lagi, nggak yang kayak sudah. Sedangkan kalau dulu yang kayak aku dia ngamuk gitu, anak aku dulu kalau udah jauh capek ngamuk gitu. Karena udah ada persiapan dari awal gitu kan. Iya. Dan sudah setiap hari kan? Iya, betul. Sudah tiap hari kan pasti kita selalu jalan, mau di Grogol, mau di Tanah Baru, kita pasti selalu jalan. Gitu. Jadi udah terbiasa memang badannya. Kalau misalkan hari ini tadi kita masih di sana, akan melihat bahwa memang masih pada semuanya full battery. Ibunya yang habis tenaganya. Ibunya habis tenaganya. Oke, sekarang terakhir kalau testimoni tentang kami semua ini. Anda Bu Briana tuh melihat kita semua ini seperti apa? PE yang ada di TML itu. Di sini kayak lebih fleksibel gitu ya kalau aku lihat. Jadi contohnya kayak anak marah, nggak yang kalau dari yang aku bandingkan ya, tempat aku marah sekap tahan gitu. Semuanya? Nggak semuanya sih kayak gitu, ada beberapa kayak marah tahan, jadi itu kayak benar-benar kayak apa gimana ya, makanya aku lihat sendiri ini salah gitu, karena pasti kan terapis itu ada rasa kayak bener nggak sih? Iya, betul. Kok gini gitu. Kecuali memang kalau ada sesuatu yang contoh ya. Contoh walaupun orang lihat salah tapi kita rasa ini benar. Ada yang kayak benar tapi kita rasa ini salah. Kayak gitu. Kalau untuk yang terapi sendiri gitu kan. Pokoknya ada perasaan yang susah dijelaskan gitu kan. Kayak gitu. Contohnya kayak ditahan, memang sih tenang, tapi aku rasa sebenarnya salah karena aku lihat yang ada jadi bom waktu kayak gitu. Kalau aku lihat sini terapisnya kayak fleksibel, jadi kalau marah udah biarkan dulu dia tenang, nggak usah dihiraukan, jangan dulu hiraukan. Kalau udah benar baru diajarkan kayak gitu. Terus apa ya, lebih paham dengan kondisi anak lah kayak gitu. Oh ini dia bisa ini kasih gini kasih gitu, nggak yang kayak monoton gitu kayak gitu. Itu sih yang aku rasa. Oke.